Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan ilmu pengetahuan semua lebih mudah. Apa saja nih pembahasannya? Yang pertama, ada Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, membaca Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, memahami Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang keempat, perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, ada video menarik nih dari kisah Ibnu Hajar. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Islam dan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan sangatlah penting. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Karena akal inilah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Dengan akal, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal bisa kita latih atau kita asah dengan cara belajar dan berkarya. Dalam hadis dijelaskan, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Dari Anas Ibnu Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, menuntut ilmu itu sangatlah penting dan sangatlah wajib. Meskipun itu dari golongan orang yang kecil atau yang masih anak-anak dan dari orang yang sudah tua. Dalam kitab Al-Lala dijelaskan syarat mencari ilmu. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amma jamu'iha bibayanin. Ilingo ta hasil ilmu angin nem perkara bakal tak cerita ake kumpule kanti pertelo bukain wa hirsin wa stibarin wa bulqatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamanin. Rupane limpat lupa sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Jadi artinya, ingatlah kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6, yaitu 6 syarat menuntut ilmu. Syaratnya apa saja? Yang pertama, cerdas. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, biaya. Yang kelima, ustadz atau guru. Dan yang keenam, waktu yang lama. Jadi 6 syarat untuk menuntut ilmu. Yang pertama, cerdas. Jadi cerdas ini tidak harus berIQ tinggi, tetapi ingin memahami hal baru dan menyerap ilmu yang disampaikan, itu juga termasuk cerdas. Yang kedua yaitu semangat. Dalam artian kita tidak mudah bosan dengan apa yang kita pelajari, sehingga kita ingin terus menggali dan terus menggali tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sabar. Dalam menuntut ilmu tentunya banyak sekali cobaan yang datang, sehingga kita harus sabar dan ikhlas. Yang keempat, biaya. Tidak bisa dipungkiri, untuk menuntut ilmu kita harus memerlukan biaya, karena zaman sekarang banyak sekali variasi tempat untuk menuntut ilmu. Dan yang kelima, guru atau orang yang mengajarkan kita. Guru yaitu sumber pengetahuan yang kita dapatkan, dan dalam mencari guru itu haruslah jelas sanad ilmunya. Yang keenam yaitu waktu yang lama. Kenapa waktu yang lama? Waktu yang lama ini bukan dari 1 tahun atau beberapa tahun, tetapi dalam proses belajar tingkat seseorang memahami itu berbeda-beda. Jadi
kita harus belajar lebih lama sehingga ilmu yang kita dapatkan tidaklah sia-sia dan bermanfaat bagi orang lain. Membaca Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Memahami Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang pertama, manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya, kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud kekuatan tersebut yaitu kita diberikannya akal untuk mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Tahukah kalian, dahulu ada seorang yang bisa sampai ke bulan? Bukankah itu sebagai bukti bahwa dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah? Yang kedua yaitu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal yang harus kita kembangkan dengan cara belajar. Belajar bisa kita dapatkan dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Belajar dimulai ketika masih kanak-kanak hingga dewasa dan tua, karena belajar itu sepanjang hayat. Yang ketiga, belajar itu wajib agar kita bisa menguasai dunia untuk kebaikan umat. Kita bisa mempelajari ilmu agama untuk kebaikan akhirat. Ilmu kedokteran itu juga baik untuk menyembuhkan seseorang yang sakit, maupun ilmu-ilmu tentang teknologi, karena sangat diperlukan di zaman saat ini. Kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya, kita bisa menggapai cita-cita kita, dan dengan ilmu tersebut kita juga bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang lain.
Yang kedua, perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini keberadaan dan keesaannya. Hal ini juga melibatkan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, perintah untuk memuliakan orang-orang beriman dan berilmu, karena merekalah yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Maka kita harus menghargai dan memuliakan mereka. Perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Perilaku cinta ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengamalan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, yaitu senang membaca buku-buku tentang pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Yang ketiga, kita yakin dan percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita harus rendah hati atas kesuksesan yang kita raih. Perilaku cinta ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengamalan dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bersikap sopan dan menghargai guru. Yang ketiga, senang untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Video menarik kisah Ibnu Hajar. Ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Pada mulanya, ia adalah seorang santri yang bodoh. Meskipun sudah lama belajar, dia belum juga paham. Akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, hujan pun turun dengan lebat. Dia terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Pada saat di gua, dia mendengar suara gemercik air. Lalu dia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata itu suara gemercik air yang menetes pada sebongkah batu yang besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Dia berpikir, batu yang keras saja bisa lunak bila ditetesi air terus-menerus. Apalagi akal dan pikiranku yang tidak sekeras batu. Itu artinya aku kurang lama belajar dan tekun belajar. Setelah berpikir, akhirnya Ibnu Hajar kembali ke pondok untuk belajar dengan penuh semangat. Usaha tersebut tidak sia-sia. Dia berhasil menjadi seorang yang alim, bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Hikmah yang bisa kita ambil yaitu sesulit apapun, sekeras apapun, saat kita melakukan sesuatu, maka kita harus tetap semangat dan istiqomah dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Tidak ada yang tidak mungkin, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.